Girona mengejutkan publik sepak bola lewat penampilan impresifnya di awal musim. Klub asal Katalan ini digadang-gadang bakal menjadi klub raksasa karena dimiliki oleh City Football Group. Meskipun masih dalam satu naungan bersama Manchester City, tapi Sheikh Mansour justru memberikan dana terbatas untuk Girona. Hebatnya mereka mampu menembus papan atas dan berpotensi bermain di Liga Champions musim depan. Cetak Gol coba merangkum pembuktian Girona sebagai berikut. Dipandang sebelah mata oleh Sheikh Mansour. Girona merupakan salah satu klub yang bernaung bersama City Football Group yang dimiliki oleh Sheikh Mansour. Gak heran jika klub Katalan ini kerap mendapatkan julukan Manchester City KW. Sebagai informasi, Sheikh Mansour sendiri dikenal sebagai pengusaha Timur Tengah yang tajir melintir. Kekayaannya diduga mencapai 17 miliar pound sterling atau 315 triliun rupiah. Pengusaha asal Uni Emirat Arab ini membeli Girona sebesar 44,3% saham di tahun 2017. Ferran Soriano selaku ketua dari CFG sangat optimis jika Girona akan menjadi klub besar di Spanyol. Meskipun begitu, Girona menghadapi masalah besar setelah Sheikh Mansour membiarkannya begitu saja. Mansour bahkan hanya memberikan dana kurang dari 50 juta euro di bursa transfer. Meski diberikan dana yang terbatas, tapi Girona masih bisa membuktikan kualitasnya lewat performa gemilang. Mereka berhasil promosi ke La Liga musim lalu setelah terdegradasi 3 tahun sebelumnya. Investasi pemain muda potensial. Dana terbatas nyatanya nggak menjadi penghalang Girona untuk meraih prestasi. Los Gironistas mampu mengembangkan pemain-pemain muda potensial sebagai pondasi kesuksesan klub. Nama-nama seperti Pablo Moreno, Nahuel Bustos, dan Dario Sarmiento jadi pilar penting Girona. Ketiga pemain pinjaman dari Manchester City ini berhasil jadi pilar kunci promosi Girona. Selain beberapa nama di atas, Girona juga kembali menghasilkan pemain muda potensial di musim lalu. Beberapa nama berhasil tampil memukau di laga-laga krusial, termasuk saat berhasil menumbangkan Real Madrid dengan skor 4-2. Pemain-pemain muda seperti Yan Couto, Victor Sihankov, dan juga Rodrigo Riquelme berhasil tampil impresif. Ketiganya menjadi poros kunci serangan Girona di laga tersebut. Selain ketiganya, Tati Castellanos juga menjadi pemain yang paling disorot di laga tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini berhasil melesakkan 4 buah gol ke gawang Andriy Lunin. Penampilan gemilangnya itu kerap membuat Antonio Rudiger dan Eder Militao kewalahan. Sayangnya performa menggila dari beberapa pemain ini nggak mampu membuat Girona bersaing di papan atas. Mereka hanya mampu finish di peringkat 13 klasemen di musim lalu. Pemain utama yang tiba-tiba dibajak oleh klub besar. Selain memiliki dana yang terbatas, pemain andalan Girona juga kerap dipreteli oleh sejumlah klub besar. Di musim ini saja mereka harus kehilangan 5 pemain utamanya, mulai dari Santiago Bueno, Oriol Romeu, Ramon Terras, Manu Vallejo, dan juga Tati Castellanos. Meskipun kurang begitu terkenal, kelimanya selalu menjadi pilar utama dari Girona. Sebut saja Tati Castellanos yang merupakan pencetak gol terbanyak untuk Girona. Padahal saat itu dia hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari New York City selama 1 musim. Berkat penampilan menggilanya itu, Lazio sangat jatuh hati dengan kemampuannya. Klub raksasa asal Italia ini memboyongnya dari New York City dengan biaya transfer 15 juta euro. Maurizio Sarri selaku pelatih berharap Castellanos bisa meneruskan kegacorannya bersama Lazio. Apalagi Sarri sangat berambisi bisa mengantarkan Bianco Celesti meraih gelar Serie A. Selain Castellanos, Wolverhampton juga berhasil membajak bek tangguh Girona yakni Santiago Bueno. Padahal di musim lalu dia menjadi tembok kokoh yang sulit untuk dijebol. Gak mau ketinggalan, Barcelona juga ikut menggembosi pemain utama dari Girona. Blaugrana berhasil mendapatkan gelandang berkualitas seperti Oriol Romeu seharga 3 juta euro saja. Di musim ini Romeu bisa menggantikan peran dari Sergio Busquets yang hengkang ke Inter Miami. Hal itu bisa dibuktikan dari statistik Romeu yang gak pernah absen bermain. Pembuktian Girona. Meskipun banyak ditinggal oleh pemain andalannya, Girona tampil mengejutkan dengan berhasil menduduki peringkat 3 klasemen.
Di laga terbarunya mereka mengalahkan Granada dengan skor 2-4. Hebatnya skuad Blanqui Vermells juga mampu menumbangkan sang juara Europa League yakni Sevilla. Di laga itu skuad Los Nervionenses harus tertunduk malu usai ditekuk dengan skor 1-2. Kemenangan demi kemenangan yang diraih membuat Girona bisa bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona. Mereka menjadi tim ketiga La Liga yang belum pernah menelan satupun kekalahan. Kesuksesan Girona nggak lepas dari peran sang direktur bernama Quique Sarcel. Mantan pemain Barcelona itu sangat jeli melihat potensi Girona menjadi klub besar di masa depan. Sarcel sendiri menyusun skuad dengan memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain potensial. Dia bahkan dianggap menjadi sosok kebangkitan Girona pada musim lalu. Sebelum kedatangan Sarcel, Girona selalu menjadi tim lumbung gol dan berkutat di papan bawah. Namanya semakin dikenal setelah berhasil mendatangkan dua pemain berbakat dari Ukraina. Mulai dari Artem Dovbyk hingga Viktor Sigankov yang direkrut dengan harga murah. Seandainya tampil konsisten, bukan gak mungkin Girona akan bermain di Liga Champions musim depan. Apalagi banyak klub raksasa Spanyol yang mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun. Sebut saja Atletico Madrid dan Sevilla yang kini terlempar dari persaingan empat besar. Selain itu, Girona juga berpotensi bisa menyaingi Barcelona yang merupakan rival satu kota mereka. Hal itu ditambah dengan terdegradasinya Espanyol ke divisi Segunda. Itulah ulasan pembuktian Girona meskipun dibekali dana yang seadanya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Girona bisa menembus Liga Champions musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.